Kadang kala orang itu tidak menyadari dia punya varises karena mungkin dia belum tahu gejalanya seperti apa. Salah satu manifestasi pada kulit yang sering adalah perubahan warna atau warna kulit menjadi kecoklatan. Nah, ini perubahan warna kulit ini yang penting untuk dipahami oleh orang-orang pada umumnya bahwa ini mungkin gejala awal dari varises. Jadi banyak yang perlu tahu bahwa obesitas adalah salah satu faktor utama terjadinya varises. Nah, banyak orang tentu saja nggak mau balik lagi dong varisesnya. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan supaya varises nggak balik lagi? Dan tantangannya, kalau kita coba untuk diet sendiri itu apa? Pemirsa Anda Channel, kembali bersama saya Dr. Vito Damai. Kali ini edisi spesial ya, soalnya kita berempat. Kalau selama ini Anda lihat di Instagram saya atau di YouTube ya, kita kadang membahas mengenai varises dan saya selalu bilang bahwa kita ada tim yang bekerja sama. Di dokter-dokter ini kita dalam tim Varises Jakarta Varises Clinic. Nah, jadi kalau misalkan Anda tahu kenapa sih kita bisa menyatukan diri dalam tim, padahal sebenarnya orangnya beda-beda. Nih pada ketawa nih ya. Kita langsung aja malam dengan tim Jakarta Varises Clinic. Hari ini bersama Dr. Melisa. Dr. Melisa Aziz, spesialis jantung pembuluh darah. Lalu di sudut biru, nah Dr. Nana, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Hai, gitu dong. Siapa dulu? Satu lagi nih Dr. Andrea. Ini Dr. Andrea Feraldo ini dokter yang kita kan selalu bilang bahwa kita nih menangani varises dari preventif hingga intervensi terapinya. Nah, preventifnya itu yang penting supaya varises tidak berulang. Jadi Dr. Andrea ini menangani kasus-kasus gizi dan nutrisi untuk pasien-pasien yang terganggu nutrisinya ya. Terganggu itu bisa kurang atau bisa berlebih. Nah, kalau varises itu umumnya adalah dia berlebih. Nah, kalau Anda yang belum kenal dan mungkin juga udah kenal, kalau Anda coba cek di Instagramnya Jakarta Varises Clinic, ada di sini tuh. Anda lihat nanti tuh di situ ada banyak edukasi mengenai varises. Nah, sekarang mungkin udah pernah lihat juga berapa gambar video-video di mana kita melakukan terapi varises, yaitu skleroterapi, injeksi, lalu juga EVLA atau laser. Nah, ini kan udah pernah lihat dong berarti video-videonya ya. Nah, Dr. Ansa, kamu jangan ngelamun aja. Sekian, terima kasih. Nah, ini memang kalau banyak yang mungkin belum tahu bahwa varises itu ditangani secara tim karena memang banyak tahapan yang kita lakukan. Artinya nih banyak ini kenapa sih orang pada bilang kenapa harus seperti ini? Karena memang kita mengusahakan supaya ini semua ditangani secara komprehensif. Dan memang kalau banyak orang juga yang bilang kenapa kalau di USG sambil berdiri? Nah, Dr. Melisa bantu jawab dong. Kenapa kita periksa USG itu sambil berdiri? Coba Dr. Melisa. Kenapa tuh? Dibantu jawab karena netizen. Pada saat kita berbaring atau kaki kita diluruskan sejajar dengan jantung, kadang-kadang varisesnya tidak terlalu terlihat, bahkan ukurannya bisa lebih kecil daripada saat kita berdiri. Jadi pada saat kita berdiri, kita bisa melihat ukuran aslinya yang sudah besar ini berapa, kemudian refleksnya juga bagaimana, jadi akan lebih pasti untuk mendiagnosisnya. Nah ya, refleks itu aliran balik maksudnya ya. Jadi kalau aliran balik dari kaki naik ke jantung harusnya nggak boleh balik lagi. Tapi ini kalau varises kan dia balik lagi tuh ke bawah. Nah itu kurang terlihat kadang-kadang kalau sementara berbaring. Sehingga kalau berbaring itu orang terkesan bahwa ini varisesnya membaik. Padahal sebenarnya tetap ada. Jadi karena itu kita perlu melakukan dengan beberapa posisi, termasuk ketika saat berdiri juga. Nah Dr. Melisa, kalau ini orang-orang yang memang menggunakan pengencer darah ya, kadang-kadang kita kan berikan pengencer darah itu kadang orang-orang ada gangguan atau clot ya, mungkin pemirsa belum yang tahu nih apa yang terjadi kalau terjadi turbulensi atau aliran balik atau stagnasi pada varises misalnya. Pada varises biasanya kalau orang-orang varises kan pembuluh darahnya jadi besar-besar, kemudian aliran darahnya juga tidak terlalu bagus, yang harusnya kembali ke jantung dia malah balik lagi. Nah, di mana kondisi tersebut dapat menyebabkan darah ini lebih mudah untuk menggumpal dan terjadi gumpalan darah. Jadi itu yang kadang kita sering ketemu pada pasien-pasien, terutama orang-orang yang tidak terlalu banyak menggunakan tungkai bawahnya, tidak terlalu banyak beraktivitas, jadi beresiko untuk memperberat kondisi di mana terjadi gumpalan darah. Makanya biasanya dokter-dokter ini suka kasih pengencer darah. Ya, untuk gitu, sementara waktu sih ya, nggak terus-terusan. terusnya. Setelah evaluasi lagi kalau sudah bagus, biasanya kita berhentikan.
Betul Ya, kan? ya. Betul, Vito? Dan pengencer darah ini juga bukan pengencer darah yang biasa kita berikan kalau pada pasien yang pasang stent atau ring jantung. Ya, ini jenisnya berbeda, sehingga karena itu juga setiap orang juga dosisnya juga mungkin berbeda, keparahannya juga beda. Karena itu kenapa kita mesti evaluasi dengan menggunakan USG. Nah, dari Dokter Melisa kita beralih ke Dokter Nana dulu ya. Dokter Nana nih, abis ini Dokter Nana kenapa senyumnya begitu? Ini Dokter Andre ya, jadi bahagia. Ini Dokter Andre. Nah, jadi kadang-kala orang itu tidak menyadari dia punya varises karena mungkin dia belum tahu gejalanya seperti apa. Salah satu manifestasi pada kulit yang sering adalah perubahan warna atau warna kulit menjadi kecoklatan. Nah, ini perubahan warna kulit ini yang penting untuk dipahami oleh orang-orang pada umumnya bahwa ini mungkin gejala awal dari varises. Serta Nana boleh bantu jelaskan juga nih mengenai gejala varises yang ini. Oke, jadi memang pada varises itu bisa salah satu gejalanya pada kulit itu adalah terjadi perubahan warna. Biasanya pigmentasinya berwarna kehitaman, Dokter Vito. Hal ini mungkin disebabkan karena terjadi peningkatan tekanan dalam pembuluh darah akibat darah terkumpul, sehingga karena perbedaan tekanan ini isi pembuluh darah yang seharusnya di dalam lumen pembuluh darah itu merembes keluar, sehingga dianggap benda asing di bagian luar. Nah, benda asing itu tentu memicu proses peradangan dan inflamasi yang pada akhirnya juga bisa memicu pembentukan melanin seperti itu, Dokter Vito. Nah, bagaimana kalau misalkan orang dengan kondisi hiperpigmentasi karena adanya darah yang kadaluarsa dalam tanda kutip ya, sehingga isi darahnya yang keluar sebenarnya. Oh, ini nggak bisa menyeramkan itu, tapi memang sangat mengganggu tuh sebenarnya. Gambaran hemosiderosis lah misalnya gitu. Sebenarnya memang kalau pasien-pasien dengan gambaran hemosiderosis itu sebenarnya kombinasi, Dokter Vito. Jadi tidak hanya hemosiderosis saja. Jadi selain darah yang tadi Dokter Vito katakan keluar dan kadaluarsa, itu sebenarnya si hemosiderosis itu juga memicu pembentukan abnormal dari melanin. Tapi memang untuk treatmentnya sendiri cukup challenging ya, Dok. Karena kombinasi tadi kalau memang dia hanya murni pigmen itu tentu kita bisa berikan whitening atau brightening agent. Tapi karena ini adalah deposit hemosiderosis, tentunya varises sendiri harus kita terapi sehingga tidak terjadi kebocoran yang lebih progresif lagi. Jadi supaya tidak semakin banyak warna kecoklatan atau warna kehitaman atau warna yang lebih gelap lah ya dari warna kulit, itu memang kita harus treat varisesnya dulu supaya tidak terjadi peradangan lebih lanjut. Tapi memang kalau sudah terlanjur terjadi itu sangat sulit sebenarnya. Sangat sulit untuk kembali normal lagi karena itu tidak boleh tunggu sampai demikian. Sebaiknya ya jangan tunggu sampai permanen kan. Kalau bisa lebih awal lebih baik dari masalah yang lebih kecil, urat-urat yang lebih kecil mungkin lebih baik kita terapi dulu. Dan pastinya kita mesti lihat dengan pemeriksaan USG supaya lebih detail, dan USG juga kita bisa periksa dengan cara standing atau berdiri. Nah, ini juga challenge juga bagi orang-orang yang mengalami varises yang terlihat seperti urat-urat halus dan kecil. Itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya Nana pernah ngomong sih mengenai spider vein. Ya, mungkin orang awam atau lebih mengenalnya dengan spider vein ya. Jadi uratnya itu tampak halus-halus berwarna merah atau kebiruan. Sebenarnya mungkin perbedaannya hanya ukuran saja ya, Dokter Vito, dengan varises, dan memang mungkin orang concernnya lebih ke arah estetik sebenarnya karena mengganggu ya penampilan. Jadi tapi treatmentnya kita bisa berikan dengan injeksi juga, tapi mungkin dengan obat yang sedikit berbeda dengan yang biasa digunakan untuk varises. Tapi ini bisa jadi adalah gejala awal varises, sehingga kalau memang ada yang sudah punya gejala spider vein sebaiknya memang di treatment lebih awal. Ya, daripada mengganggu jadi besar, jadi lebih parah, lebih berat. Nah, terapinya nggak bisa jadi injeksi lagi misalnya gitu kan, karena memang terapi yang dalam keadaan lanjut ya mungkin bisa harus berbeda dan jadi banyak yang terlibat ya. Tadi kan kulit juga terlibat kan jadinya kan, jadi banyak donda yang permanen ya, tentu pasti nggak ada yang mau dong kayak gitu. Nah, karena itu sekarang kita bicara soal pencegahan juga nih ya. Pencegahan juga untuk varises itu salah satunya faktor risikonya adalah obesitas nih. Kalau obesitas itu kan banyak orang yang merasa kayaknya saya bisa deh cuma tahan makan aja, atau kalau misalnya obesitas yang penting nggak makan nasi katanya, atau kalau enggak orang obesitas dia bilang udahlah yang penting saya kurangin makan aja. Apakah benar demikian? Saya sendiri sebenarnya nggak sependapat, karena terbukti banyak orang yang berusaha mencoba dengan hanya tidak makan nasi, atau mungkin dia hanya beranggapan bahwa nggak makan aja cukup, padahal sebenarnya nggak segampang itu. Artinya ya kalau kita punya mentor atau kita punya konsultan atau kita punya apalagi dokter yang bisa menangani hal tersebut, memberikan program, memberikan pilihan, kayaknya harus lebih baik deh ya. Nah, Dokter Andrea, gimana nih tantangannya orang yang
obesitas dan tidak mau varisesnya balik lagi. Banyak banget sekarang, apalagi di sosial media ya, orang yang share tips and tricks cuman karena mereka berhasil turun berat badan 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo secara mandiri gitu. And then mereka merasa jadi kayak, oke, berarti sharing is good, terus ada orang-orang lain yang ngikutin gimana cara diet satu orang tersebut. Padahal yang namanya diet buat setiap orang itu beda. Setiap orang punya kesibukan yang berbeda, punya lifestyle yang berbeda, punya preferensi yang berbeda, sehingga diet setiap orang itu pasti berbeda. Dan tujuannya kita pergi ke dokter atau kita berdiskusi dengan nutritionist adalah untuk dicari tahu nih gimana sih cara diet yang paling tepat berdasarkan kesibukan Anda, berdasarkan preferensi makanan Anda, sehingga diet itu selalu sifatnya personalized, works only for you, dan itu belum tentu works for everyone. Jadi tujuannya kalau kita berdiet supaya kita bisa menjalani, let's say proses diet turun berat badan yang butuh mungkin 10-20 kilo, yang penting adalah seberapa lama kita bisa sustain diet tersebut, seberapa lama sih kita bisa menjalani diet tersebut. Dan pada saat kita konsultasi sama dokter ataupun sama ahli kesehatan seperti nutritionist, kita di situ bisa menjelaskan banget gimana lifestyle keseharian kita, dan akhirnya kita bisa dikasih meal plan yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, yang paling bisa kita lakukan selama mungkin, dan akhirnya kita bisa mendapatkan berat badan yang paling ideal untuk kita. Jadi emang beda-beda ya, sama kayak pakai baju misalkan kalau semua ya kayak satu ukuran semua ya kan, mungkin nggak pas ya. Benar. Iya, kadang-kadang juga orang kan kadang-kadang kalau dia pikir, saya sebenarnya disuruh, contoh nih paling gampang, dia bilang saya makan nasi gandum, ya mungkin kayak bubur gandum lagi, beras gandum lah segala macam, dia bilang bubur roti gandum lah. Kayak nggak semua orang cocok nggak sih gitu kan. Akhirnya mereka gagal diet karena mereka nggak tahan, balik lagi ke pola yang lama kan. Padahal sebenarnya mungkin untuk dia mungkin ya ada bahan makanan lain cocok kan. Iya betul, itu sering banget kayak orang-orang disaranin kalau mau diet makan oatmeal, terus ada orang yang pastinya nggak suka oatmeal gitu kan. Tapi pada saat kita konsultasi sama dokter gizi akan selalu ada pilihan lain, apa sih opsi lain yang actually works untuk orang tersebut, sehingga dietnya itu tetap mereka bisa jalanin dengan happy. Jadi mereka tidak tersiksa selama mereka menjalani diet gitu. Nah itu dia tuh, makanya soal opsi aku tadi mau ngomong juga mengenai gini, banyak pasien juga dia menentukan opsinya sendiri. Jadi gini nih, dia datang, ini soal terapi varises ya, mereka datang, mereka bilang, dok saya mau di laser dong gitu kan. Terus kita periksa nih dengan USG, karena dokter juga pasti saya tahu juga, saya pernah cerita juga ya. Jadi ternyata ini sering kali dia bilang, dok saya mau di laser, karena udah sering mungkin lihat edukasi, lalu dia bilang mau di laser, padahal kelainan dia varises tidak perlu di laser. Kelainan seperti ini mungkin ini perlu obat ataupun perlu cara terapi yang lain seperti injeksi ya. Injeksi misalnya kita bisa skleroterapi ya. Obat dalam arti kadang dia perlu obat dulu, tapi ya kadang orang minum obat lama banget gitu. Padahal sebenarnya minum obat varises itu tidak membuat varisesnya hilang. Minum obat varises tidak membuat dia hilang. Jadi ingat nih, kalau orang yang punya urat-urat varises, punya urat-urat halus, urat-urat yang besar-besar, minum obat tidak membuat varises itu hilang. Sampai saat ini tidak ada obat yang membuat varises itu hilang. Jadi kalau misalkan memang mereka punya indikasi tertentu ini dari pemeriksaan USG, udah jelas bahwa memang ada reflux, ada aliran baliknya, diameternya sudah besar, maka itu salah satu atau salah 2 atau 3 indikasi untuk melakukan namanya terapi dengan laser. Nah, tapi ada juga yang kita nggak perlu laser sebenarnya gitu. Orang-orang dengan urat-urat yang halus ya, Dr. Melissa mungkin bisa cerita juga tuh. Jadi memang sebenarnya kan banyak sekali ya dokter itu jenis-jenis gambaran orang dengan varises itu tidak selalu pembuluh darahnya besar-besar. Ada juga yang ukurannya lebih kecil, warnanya juga mungkin berbeda-beda. Ada yang warnanya agak kemerahan, kebiruan atau agak hijau. Dari situ kita akan menilai dengan secara kasat mata. Waktu kita melihat juga kita akan lihat, oh ini kayaknya nggak terlalu besar nih, tapi kita pastikan dengan dari pemeriksaan USG, kita ukur diameternya berapa, apakah ini sesuai untuk laser kah, atau dia masih kita bisa berikan terapi berikan skleroterapi ya. Jadi memang tidak semua jenis tidak semua penyakit varises ini presentasinya akan sama-sama semua. Jadi ada yang uratnya besar-besar kelihatan, ada yang kecil-kecil, bahkan ada yang halus yang tadi dokter Nana bilang ya, warnanya merah-merah. Jadi ada juga yang nggak kelihatan apa-apa tapi dalamnya
sangat-sangat tidak bagus, dan itu bikin keluhan yang bikin pasien datang untuk bertemu dokter, biasanya seperti itu. Ya, kakinya bengkak misalnya ya. Jadi nggak kelihatan urat tapi bengkaknya gede gitu. Betul. Tiap kali dipakai jalan bengkak, atau dipakai traveling bengkak, Iya, sakit, kram. berat rasanya kalau dipakai jalan sebentar aja udah pegel banget. Jadi orangnya makin males untuk beraktivitas kan Iya. ya biasanya. Jadi tidak semua kasus varises itu bisa Iya, dilaser betul. atau harus dilaser, dan tidak semua varises itu sama persis, dan tidak semua varises memang indikasinya untuk dilaser. Jadi ada terapi lain varises itu sesuai dengan kondisi varisesnya seperti apa ya. Karena itu ya memang kita perlu menilai secara detail dengan melakukan USG, dan juga bahkan ada juga kadang-kadang pasien datang dengan keluhan yang kakinya bengkak, mirip sekali varises, tapi ternyata dia menderita namanya lemah jantung atau bengkak jantung. Sehingga kita tentu saja memberikan terapi yang beda juga. Ini bukan varises ini adalah sebuah bengkak jantung atau gagal jantung gitu. Nah, dengan alat yang sama, USG yang sama, kita bisa memeriksakan pemeriksaan USG jantung dan mengkonfirmasi apakah benar terjadi jantung yang membesar, membengkak, dan fungsi jantungnya mungkin turun, sehingga gejalanya mirip sekali dengan varises. Nah, yang lain lagi nih, banyak juga orang salah sangka kan, tadi saya udah bilang bahwa urat-urat yang halus ini mau dihilangkan dok, saya mau dilaser dong gitu ya, padahal sebenarnya urat yang halus tidak bisa hilang dengan laser. Ini beda sekali terapinya. Tadi sudah sempat disebut, itu namanya adalah skleroterapi. Nah, dokter Nana bisa cerita nih mengenai skleroterapi. Oke, jadi prosedur skleroterapi itu Dr. Vito sebenarnya kita menginjeksikan obat tertentu atau larutan khusus ke dalam pembuluh darahnya langsung. Tujuannya sebenarnya bukan langsung menghilangkan secara cepat ya Dr. Vito. Walaupun mungkin beberapa orang sudah pernah lihat videonya kelihatannya langsung hilang. Tapi sebenarnya itu artinya obat yang kita suntikan itu masuk ke pembuluh darah, di mana nanti obat tersebut akan bekerja untuk memicu peradangan pada dinding pembuluh darah. Sehingga akhirnya nanti dinding pembuluh darah itu bisa menutup dan perlahan pembuluh darahnya jadi memudar. Seperti itu, Vito. Dan memang juga penyuntikan ini kita lakukan dengan bantuan alat USG supaya lebih detail dan memastikan bahwa dia masuk ke dalam. Dan juga bantuan alat lain selain itu adalah infrared dan juga LED ya. Injeksi skleroterapi ini menjadi terapi yang paling banyak bukti ilmiahnya untuk menghilangkan urat-urat halus akibat dari varises tadi. Jadi varises yang urat-urat halus itu ya injeksi skleroterapi ini adalah terapinya sebenarnya. Oke, jadi itu tadi banyak informasi mengenai varises, tapi kita masih punya banyak informasi lain. Anda bisa ikuti di Jakarta Varises Clinic Instagram. Di sana banyak informasi mengenai varises, dan juga di Dervo Channel kita juga sering memberikan informasi mengenai varises juga. Jadi stay tune, jangan sampai ketinggalan. Anda subscribe dulu dan Anda tulis di komen kira-kira kita mau bahas tentang apa lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.